Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri selaku pembicara pertama yang bertugas telah menyanggah argumen tim afirmasi selaku tim kontra. Nama saya Febriansyah, saya dari SMA Negeri 1 Maluku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu mosi, yakni Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Nah, potensi itu sendiri adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Jadi menurut saya juga sah-sah saja jika orang tua itu memiliki kewajiban untuk menghasilkan potensi anaknya. Namun mengapa saya tidak setuju dengan mosi yang telah diterapkan oleh pemerintah ini? Itu akan saya jawab dalam substansi yang akan saya kemukakan ke depannya. Berawal dari beberapa argumen-argumen kami, didasari dari definisi dari potensi itu sendiri. Menurut saya dalam mengembangkan potensi si anak tidak boleh diwajibkan, orang tua itu tidak boleh mewajibkan untuk memaksimalkan potensi anaknya hanya dalam satu bidang, misalnya dalam bidang seni misalnya. Karena kita bisa mengambil contoh, misalnya ada satu anak yang memiliki potensi 3 misalnya. Dia memiliki 3 potensi seperti bidang kesenian, bidang olahraga, dan juga bidang akademis. Lalu sangat tidak fair rasanya jika kita sebagai orang tua memiliki wajib untuk memaksimalkan potensi anaknya yang berbakat di bidang seni. Karena dia memiliki potensi-potensi lain yang menurut saya juga sama pentingnya untuk dikembangkan. Kemudian beberapa argumen-argumen yang lain yang bisa kita ambil di dalam esensi perdebatan kita kali ini atau kesempatan kali ini adalah di mana tingkat potensi seseorang tidak bisa diukur. Contohnya misalnya, ada satu anak yang memiliki bakat seni muncul pada saat usianya 6 tahun. Kemudian pada usia ke-15 tahun, dia memiliki potensi yang lebih condong ke akademis. Jadi untuk memprediksi ini saja, itu sudah sangat sulit. Dimana kita harus memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya, sedangkan anaknya memiliki potensi yang lebih tinggi di bidang yang lain. Jadi ini lagi-lagi berkaitan dengan keadilan. Nah, kemudian saya juga ingin menanggapi beberapa pernyataan dari tim afirmasi. Misalnya, tim afirmasi berpendapat di mana anak akan menyalahkan orang tuanya saat orang tuanya tidak mendukungnya memaksimalkan potensinya dalam bidang seni. Maka si anak itu akan menyalahkan orang tuanya, bahkan orang tuanya bisa menyalahkan diri sendiri. Menurut saya ini argumen yang egois dan argumen diri sendiri atau pendapat diri sendiri yang tidak bisa dibuktikan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena setiap orang tua pasti mendidik anaknya ke jalan yang lebih baik atau mendidik anaknya seperti biar pendidikan orang tua itu selalu baik bagi anaknya. Contohnya pendidikan moral. Pendidikan moral mencakup yang pertama kesopanan, etika, dan kesopanan itu selalu ada. Kemudian juga bagaimana caranya bersikap, baik secara mentalitas, kemudian dan sebagainya. Nah, ketika orang tua mengajarkan tentang pentingnya memiliki kesopanan di dalam bermasyarakat atau memiliki menghargai orang tua, maka dia tidak akan mungkin menyalahkan orang tuanya. Dia tidak akan mungkin sampai menyalahkan orang tuanya. Kemudian argumen yang kedua, tim afirmasi yang mengatakan bahwa dari segi keuangan, orang yang berbakat di bidang seni bisa menang ketimbang orang yang bekerja di perkantoran. Dan lagi-lagi argumen ini tidak bisa dibuktikan secara umum. Melihat ada beberapa perusahaan yang menggaji karyawannya dengan gaji yang fantastis. Misalnya perusahaan Plato Alto Networks yang menggaji karyawannya sampai 2,39 miliar. Atau misalnya di Indonesia sendiri ada Putra Bersertifikat PT Bursa Efek Indonesia memiliki gaji 7 juta sampai 18 juta dan itu belum mencakup tunjangan yang diterima. Jadi lagi-lagi argumen ini sangat bersifat umum dan tidak bisa dibandingkan hanya kita mengambil satu perkantoran yang gajinya mungkin minim. Kemudian kita bandingkan dengan perkantoran-perkantoran yang lebih baik. Itu menurut saya tidak fair. Kemudian yang kedua, ada juga yang dibandingkan dengan perkantoran misalnya maraknya PHK. Nah, maraknya PHK ini bukan salah perusahaan dan bukan juga salah orang yang memiliki minat di bidang perusahaan itu. Ketika dia di PHK, dia bisa melakukan misalnya bisnis baru. Misalnya dia berternak atau misalnya dia misalnya berkebun atau dia misalnya memiliki butik misalnya. Jadi semuanya itu bisa dilakukan walaupun ya tentunya orang tua tidak memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi seni anaknya. Karena tidak semua orang memiliki potensi seni. Dari beberapa argumen yang diberikan oleh tim afirmasi.
Kemudian kita tidak boleh fokus di bidang keahlian si anak dalam satu fokus bidang saja, seperti seni, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Lalu mengapa kita harus kontra terhadap musik ini adalah solusi yang tepat yang bisa kami berikan adalah di mana orang tua memiliki hak kewajiban untuk menghasilkan potensi anaknya, menurut saya kurang efektif. Lebih efektif ketika orang tua memiliki hak untuk mensupport anaknya di segala bidangnya. Jadi anaknya tidak berfokus hanya kepada aspek seni saja, melainkan berfokus kepada bidang-bidang potensi-potensi yang lain, seperti pada definisi potensi yang telah kita singgung di awal. Nah, dalam substansi kita sebelumnya, kita juga banyak membahas tentang kajian-kajian tim afirmasi yang menurut saya harus dibenahi melalui beberapa esensi yang membuktikan bahwa banyak sekali argumen-argumen yang bersifat umum yang tidak bisa diberikan tekanan untuk suatu anak maksud saya di dalam mengejar karirnya dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya memberikan simpulan bahwa kami selaku tim yang pro terhadap pemerintah, Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini simpulan yang dapat kami berikan adalah di mana letak orang tua dalam mensupport, di mana letak orang tua dalam memilih kebaikan dalam anaknya, agar tidak terjadi seperti menyalahkan orang tua dan sebagainya. Orang tua juga tidak menyalahkan anaknya, orang tua juga dalam memiliki kewajiban itu tidak sewenang-wenang dan selalu mementingkan hak asasi manusia. Jadi tentu saja anak memiliki hak asasi manusia seperti yang ini akan dalam mengembangkan bakatnya dan sebagainya. Oleh karena itulah kami selaku tim kontra terhadap pemerintah atau tim oposisi sangat kontra terhadap posisi ini, berkaitan dengan banyaknya sekali hal-hal yang diperhitungkan jika kita terus mendukung di mana orang tua itu memiliki kewajiban dalam maksimal potensi anaknya. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya berikan dalam argumen saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.